Episode 66. Fanny menoleh ke arah Jill. Keduanya bertukar pandang. Fanny tersenyum dan dibalas senyum pula oleh Jill. Syukurlah semuanya udah terungkap. Sejak awal aku yakin kamu nggak mungkin melakukan hubungan sehina itu. Apalagi sampai menggugurkan janin. Makasih, Fan. Maafin aku. Aku udah memikirkan hal buruk tentangmu. Bahkan aku sempat menduga kalau kamulah biang dari penyebar isu itu. Ternyata aku salah. Aku udah berprasangka buruk terhadapmu. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku nggak bisa mengenalimu sampai-sampai mendugamu seburuk itu? Aku menyesal. Entahlah, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kamu nggak perlu minta maaf. Mungkin ini ujian dalam pertemanan kita. Aku bukan teman yang baik. Sudah begitu banyak kebaikan yang kamu lakukan ke aku dan aku nggak bisa membalasnya. Tapi aku malah menuduhmu yang enggak-enggak. Aku memalukan. Aku nggak pantas mendapat maaf dari kamu. Jangan berlebihan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti nggak ada kesempatan kedua. Kamu bukan malaikat yang nggak luput dari salah. Begitu juga aku. Ya ampun, Fanny. Aku bersyukur punya teman sebaik kamu. Dan soal Pak Jeff, jangan dibahas lagi soal itu. Potong Fanny. Kamu adalah gadis yang cocok buat Pak Jeff. Jika saja kamu memutuskan hubungan dengan Pak Jeff hanya karena demi aku, itu nggak akan mengubah keadaan. Pak Jeff nggak mungkin bisa berpaling dari kamu dan kemudian berpindah ke aku. Pak Jeff cintanya ke kamu, bukan ke aku. Kamu nggak salah, Jill. Tapi, jangan diperpanjang. Potong Fanny lagi. Maaf. Akhir-akhir ini sikapku kurang bersahabat. Mungkin karena aku merasa sedikit malu karena sudah terlalu percaya diri dan mengira Pak Jeff membalas perasaanku. Jangan minta maaf. Semua yang kamu lakukan udah lebih dari cukup. Jill menyentuh tangan Fanny. Kita lupakan masa lalu, kita jemput masa depan. Setuju. Fanny membalas sentuhan tangan Jill dengan mengusap punggung tangan gadis itu. Sentuhan tangan Fanny terasa menenangkan, menyejukkan hati, terasa hangat dan lembut, mirip seperti sentuhan tangan Bunda. Jill jadi teringat Bunda. Sebentar lagi ia akan kembali ke Jakarta dan bertemu keluarganya. Fanny, aku mohon. Urungkan niatmu untuk resign dari perusahaan. Perusahaan ini membutuhkan orang sepertimu. Aku akan merasa sangat sedih jika kamu sampai berhenti kerja karena aku. Surat pengunduran diriku udah sampai ke meja direktur dan sekarang udah diproses oleh Kabak Personalia. Aku nggak akan mengurungkan niatku. Ini bukan lagi karena kamu dan Pak Jeff. Kok, aku ingin kembali ke Jakarta karena duit yang kutabung rasanya udah cukup untuk buka usaha buat ibuku. Jadi kamu jangan merasa bersalah. Aku juga akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Lalu Pak Jeff, dia juga akan berhenti dari sini. Oh, aku tahu. Ini artinya kamu akan memulai hidup baru di Jakarta bersama dengan Pak Jeff. Fanny menebak dengan seulas senyum. Tidak ada lagi ekspresi sedih ataupun kecewa di wajah itu.
Saat mengetahui Jill dan Jeff akan hidup bersama-sama di Jakarta, Jill hanya tersenyum. "Kamu nggak marah lagi sama aku, kan?" "Jill, aku sebenarnya nggak pernah marah sama kamu. Aku hanya merasa malu sampai akhirnya bersikap kurang bersahabat untuk menutupi rasa maluku. Mulai sekarang, jangan bahas itu lagi, oke?" Jill mengangguk. Betapa ia bangga memiliki sahabat berjiwa besar seperti Fanny. Siang itu Jill tengah mengepaki barang-barang miliknya di kantor. Sebuah kardus menampung semua barangnya dengan rapi. Ini adalah hari terakhirnya berada di kantor itu. Beberapa benda miliknya sengaja ia tinggalkan sebagai kenang-kenangan untuk abang-abang ganteng. Ada jam waker yang selama ini sengaja ia taruh di meja kerja untuk mengingatkannya jam pulang. Benda itu sengaja ia tinggalkan. Alif membantu Jill membereskan barang-barang milik gadis itu. Zaflen, Hazik dan Hafiz mengelilingi Jill seperti penonton. Para pria itu memperlihatkan raut kehilangan. Sementara Faizan duduk menyendiri di sudut ruangan sambil memainkan ponselnya. Ia terlihat canggung untuk ikut gabung seperti dulu lagi. "Makasih, iya Mas udah mau bantuin," ujar Jill dengan senyum lebar. Alif mengangguk seraya melempar senyum. Pandangan Jill kemudian beralih ke arah Faizan. Pandangannya bertemu dengan mata pria itu yang kebetulan setnak memperhatikan Jill. Kemudian Faizan bangkit berdiri dan melenggang keluar ruangan. "Aku ke toilet dulu," ucap Jill yang diangguki oleh keempat abang-abang ganteng. Jill mengikuti Faizan. Ia setengah berlari untuk menggapai lengan pria itu. "Mas Faizan," Jill akhirnya dapat meraih lengan Faizan. Faizan menoleh. "Mas, kamu mau kemana?" "Ke gudang. Aku mau pamitan karena ini adalah hari terakhirku di sini. Apa Mas nggak mau say goodbye gitu sama aku? Kenapa malah pergi?" Faizan tampak salah tingkah. Kemudian ia berkata, "Jill, aku hanya sedang bingung soal Ika." "Ya, aku ucapin selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan buat kamu." Jill menghela nafas. "Maaf, Mas. Bukannya aku mau ikut campur ke dalam urusan pribadimu. Tapi Ika adalah temanku. Dan aku juga terlanjur mengetahui masalahmu dengan Ika. Aku hanya minta satu hal sama kamu demi Ika. Tolong bantu Ika mengatasi masalahnya. Karena masalah yang menimpa Ika sekarang adalah masalahmu juga. Kamu penyebab dari masalah itu, Mas." Faizan menatap Jill dengan manik mata yang bergerak-gerak. "Mas, aku nggak akan bicara banyak. Ika udah pergi meninggalkan perusahaan ini. Dia menanggung resiko ini sendirian. Bukankah seharusnya kalian berdua yang memikul beban ini bersama-sama ya? Tolong, bertanggung jawablah untuk Ika. Segala kesalahan yang Mas perbuat, seharusnya Mas pertanggungjawabkan. Jangan lari dari masalah. Ingat Mas, anak yang Ika kandung itu adalah anak kandung Mas. Mas akan menjadi seorang ayah." Faizan masih diam. "Ya sudah, hanya itu yang bisa kusampaikan. Aku mau jalan, Mas. Aku permisi." Jill balik badan kemudian kembali memasuki ruangan. Empat abang-abang ganteng masih menunggunya. "Udah selesai setornya?" tanya Zaflen. Jill tersenyum saja.
Ia menatap kardusnya yang sudah diikat dengan tali oleh Alif. Ya ampun, pria itu begitu perhatian terhadapnya. Cekatan sekali dalam hal bantu-membantu. Mas Hazik, aku pamit, ucap Jill. Hazik mengangguk. Mas Hafiz, aku pergi. Iya. Di sini kami akan selalu mendoakan yang terbaik buatmu. Kalau udah sampai kota, jangan lupakan kami, jawab Hafiz. Jill tersenyum. Mas Zaflen, aku pergi dan gak akan kembali lagi ke perkebunan ini. Kamu jangan nangis. Ya, Zaflen terkekeh. Astaga Jill. Baru aja aku mau mewek-mewek sambil ngegelepar di lantai nangisin kepergianmu. Kamu bilang begitu ya nggak jadilah. Iich, Mas Zaflen emang paling rese. Bisa banget ngomong begitu. Jill mencubit lengan Zaflen. Satu-satunya pria paling rame, kocak dan suka ngebanyol adalah Zaflen.